Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang I'jazul Quran. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, saya Linda Setianingrum dengan NIM 21030961108. Yang kedua, Khadijah Nindi Aulia dengan NIM 21030961120. Dan yang terakhir adalah Rike Aurelia Azmi dengan NIM 21030961119. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang I'jazul Quran. Kata i'jaz diambil dari akar kata a'jaza yu'jizu, yang secara bahasa berarti lemah, tidak berdaya, dan tidak mampu. Sedangkan kalimat I'jazul Quran merupakan bentuk idzofah. Menurut Imam Zarqoni, I'jazul Quran secara bahasa berarti ditetapkannya Al-Quran itu melemahkan bagi yang akan menandinginya. Yang dimaksud I'jazul Quran dalam pembicaraan ini adalah menampakkan kebenaran Nabi dalam pengakuannya sebagai seorang Rasul dengan menampakkan kelemahan orang Arab untuk menghadapi mukjizatnya yang abadi, yaitu Al-Quran, dan kelemahan generasi-generasi sesudah mereka. Selanjutnya yaitu tujuan dari I'jazul Quran. I'jazul Quran mempunyai beberapa tujuan, diantaranya yang pertama yaitu membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW yang membawa mukjizat kitab Al-Quran itu adalah benar-benar seorang Nabi atau Rasul Allah. Beliau diutus untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah kepada umat manusia. Yang kedua yaitu membuktikan bahwa kitab Al-Quran adalah benar-benar wahyu Allah, bukan buatan malaikat Jibril maupun bukan tulisan dari Nabi Muhammad. Sebab seandainya Al-Quran itu dibuat oleh Nabi Muhammad yang beliau adalah seorang ummi atau seorang yang tidak pandai menulis dan membaca, tentu saja pujangga-pujangga Arab yang profesional, di mana mereka yang tidak hanya pandai menulis dan membaca, tetapi dia juga ahli dalam sastra, gramatikal bahasa, dan balaghahnya, akan bisa membuat seperti Al-Quran, sehingga jelaslah Al-Quran itu bukan buatan manusia. Yang ketiga yaitu menunjukkan kelemahan mutu sastra dan balaghah bahasan manusia, karena terbukti pakar-pakar pujangga sastra dan seni bahasa Arab tidak ada yang mampu mendatangkan kitab tandingan yang sama seperti Al-Quran. Terakhir yaitu menunjukkan kelemahan daya dan upaya dan rekayasa umat manusia yang tidak sebanding dengan keangkuhan dan kesombongannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah I'jazul Quran. Menurut Dr. Subi As-Soleh dalam kitabnya Mabahis fi Ulumil Quran, bahwa orang yang pertama kali membicarakan I'jazul Quran adalah Imam Al-Jahid, ditulis dalam kitab Nuzumul Quran. Hal ini seperti diisyaratkan dalam kitabnya yang lain, yaitu kitab Al-Hayyam. Lalu disusul Muhammad bin Zaid Al-Wasiti dalam kitab I'jazul Quran yang banyak mengutip isi dari kitab Al-Jahid. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Ar-Rumani dalam kitab Al-I'jaz yang isinya mengupas segi-segi kemukjizatan Al-Quran. Lalu disusul oleh Al-Qadi Abu Bakar Al-Baqilani dalam kitab I'jazul Quran yang isinya mengupas segi-segi kebalaghahan Al-Quran di samping segi-segi kemukjizatannya. Kitab ini sangat populer. Kemudian disusul oleh Abdul Qadir Al-Jurjani dalam kitab Dala'alul I'jaz dan Asrarul Balaghah.
Para pujangga modern seperti Mustafa Shodiq Ar-Rafi'i menulis tentang ilmu ini dalam kitab Tarikhul Abadil Arabi, dan Profesor Dr. Sayyid Qutb dalam kitab At-Tasirul Fani fil Quran dan At-Ta'birul Fani. Macam-macam i'jaz Al-Quran secara garis besarnya dapat dibagi ke dalam dua bagian pokok, yaitu yang pertama, mukjizat material indrawi. Mukjizat yang dimiliki oleh para nabi tersebut dapat langsung disaksikan oleh mata telanjang atau dapat ditangkap oleh indera mata tanpa perlu dianalisa. Namun, peristiwa tersebut hanya ada dan terbatas pada kaum di mana seseorang nabi tersebut diutus. Pada dasarnya, keluar biasaan yang diberikan Allah kepada para nabi terdahulu tersebut merupakan jawaban atas tantangan yang dihadapkan kepada mereka oleh pihak-pihak lawan. Nah, misalnya cerita dari Nabi Nuh. Perahu Nabi Nuh yang dibuat atas petunjuk Allah sehingga mampu bertahan dalam situasi dalam ombak dan gelombang yang sedemikian dahsyatnya. Kemudian, cerita tersebut diabadikan dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu mukjizat immaterial logis dan kekal. Adapun mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad yaitu mukjizat yang bersifat immaterial logis dan kekal yang berupa Al-Quran. Hal ini dimaksudkan bahwa Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Al-Quran sebagai bukti kebenaran ajarannya. Ia harus siap untuk disajikan kepada semua orang, kapanpun, tanpa mengenal batas waktu, situasi, dan kondisi apapun. Nah, hal ini seiring dengan berjalannya waktu, setiap manusia akan mengalami perkembangan dalam pemikirannya. Segi-segi kemujizatan Al-Quran. Yang pertama adalah segi kebahasaan. Kendatipun Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis nabawi sama-sama keluar dari mulut Nabi, tetapi uslub atau susunan bahasanya sangat jauh berbeda. Al-Quran muncul dengan uslub yang begitu indah. Uslub bahasa Al-Quran jauh lebih tinggi kualitasnya bila dibandingkan dengan lainnya. Yang kedua adalah hukum ilahi yang sempurna. Al-Quran menjelaskan pokok akidah, norma-norma keutamaan, sopan santun, undang-undang, ekonomi, politik, sosial, dan kemasyarakatan, serta hukum-hukum ibadah. Apabila kita memperhatikan pokok-pokok ibadah, kita akan memperoleh kenyataan bahwa Islam telah memperluasnya dan menganeka-ragamkan serta meramunya menjadi ibadah amaliyah seperti zakat dan sedekah. Ada juga yang berupa ibadah amaliyah sekaligus ibadah badaniyah seperti berjuang di jalan Allah. Yang ketiga adalah gaya bahasa. Gaya bahasa Al-Quran membuat orang Arab pada saat itu merasa kagum dan terpesona. Al-Quran secara tegas menentang semua sastrawan pada orator Arab untuk menandingi ketinggian Al-Quran baik bahasa maupun susunannya. Yang keempat adalah berita tentang hal-hal yang gaib. Sebagian ulama mengatakan bahwa mukjizat Al-Quran itu adalah berita-berita gaib Fir'aun yang mengejar-ngejar Musa. Diceritakan dalam surat Yunus 10 ayat 92, Allah berfirman yang artinya, "Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahnya, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuatan kami." Yang kelima adalah isyarat-isyarat ilmiah. Cahaya matahari bersumber dari dirinya dan cahaya bulan merupakan pantulan. Aroma atau bau manusia yang berbeda-beda. Adanya nurani atau superego dan bawah sadar manusia. Masa penyusuan yang tepat dan masa kehamilan minimal sebagai wara. Kurangnya oksigen pada ketinggian dapat menyesakkan napas. Keenam, ketelitian redaksinya, keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan antonimnya. 1. Al-haya atau hidup dan al-maut atau mati masing-masing sebanyak 145 kali. 2. Anaf atau manfaat dan al-madhoro atau mudorot masing-masing sebanyak 50 kali. 3. Al-har atau panas, al-bad atau dingin masing-masing 4 kali. 4. As-salihat atau kebajikan dan as-syafiat atau keburukan masing-masing 167 kali.
5. At-tumakninah atau kelapangan atau ketenangan, dan adzik atau kesempitan atau kekesalan